Desa Kedubaru yang ada di Kecamatan Kergap, Kabupaten Bengkulu Utara, didiami 85 kepala keluarga dengan 282 jiwa penduduk. Namun demikian, pemerintah desa di desa ini juga tidak luput dari program-program yang diperuntukkan demi kemaslahatan masyarakat desa. Salah satunya program Badan Usaha Milik Desa. Desa Kedubaru memiliki badan usaha yang telah berdiri sejak tahun 2016 lalu. Dengan nama Karya Indah, Yusmin Narto selaku Kepala Desa Kedubaru dan kebetulan merupakan kades yang baru saja dilantik karena terpilih pada perhelatan pemilihan Kepala Desa periode tahun 2022 hingga 2026, siap untuk memberi dorongan agar BUMDes ini dapat berjalan lebih baik ke depannya. Nama saya Yusmin Narto, Kades Desa Kedubaru, anggaran tahun 2022, baru terlantik tanggal 29 Juli, sampai pelantikan ibu-ibu PKK sudah selesai, tinggal lagi serah terima pelantikan ibu PKK yang lama dengan yang baru akan dilaksanakan di kecamatan. Untuk yang lainnya sudah selesai semua. Jadi untuk program-program kedepannya, berhubung saya baru jadi kades di Desa Kedubaru, jadi semua istilahnya yang belum saya pahami masih dalam tahap penjajahan dengan bawahan saya. Maka dari itu mohon kiranya kedepannya untuk Desa Kedubaru yang selama ini lebih baik, untuk kedepannya lebih baik lagi. Kalau Kedubaru kakaknya tadi itu kurang lebih ada 84, kalau jiwanya 281. Profesinya mayoritas petani dan pedagang. Dengan pedagang Pak ya. Petani apa tuh Pak? Ya, ada yang istilahnya menanam palawija, mayoritas itu palawija. Kalau untuk persawahan ada beberapa warga yang mengelola persawahan. BUMDes Karya Indah dikelola pengurus yang telah dikukuhkan pada tahun yang sama pada penyertaan modal awal. Dengan penyertaan modal yang bersumber dari dana desa sebesar 60 juta rupiah, BUMDes ini berhasil memiliki badan usaha berupa penyewaan alat perlengkapan wedding. Tentunya alat perlengkapan wedding ini dapat dimanfaatkan masyarakat dengan harga yang ekonomis daripada harus menyewa ke tempat lain. Di tahun pertama berjalannya unit usaha ini, sudah dapat memberikan omset puluhan juta rupiah dan tentunya dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli desa ke pemerintah desa. Kemudian di tahun 2020 penyertaan modal kembali dianggarkan pemerintah desa sebesar 30 juta rupiah, yang kemudian dimanfaatkan untuk menambah unit usaha penggemukan sapi. Kalau usaha BUMDes yang tadi yang jelas berjalan sekarang itu seperti sewa-sewa tenda, alat PKK itu memang berjalan. Untuk seperti ternak sapi itu dikelola oleh BUMDes juga berjalan.
Cuman itu aja Pak, sepengetahuan saya yang ada di desa itu Pak. Namanya Karya Indah Desa Kedu Baru, itu berdiri pada tahun 4 Agustus 2016, memiliki unit usaha sewa sewa alat-alat pernikahan seperti tenda, meja, kursi, alat Perancis dan lain-lain. Nah, kemudian ada satu unit usaha yakni ternak sapi. Jadi BUMDes Karya Indah ini mendapatkan penyertaan modal dari dana desa pada tahun 2016 itu sebesar Rp60.555.000, digunakan untuk pembuatan tenda 3 lokal, kemudian kursi 110 buah. Kemudian alhamdulillah dapat berkembang. Dari hasil persewaan itu bisa menambah barang, yaitu papan yang ukuran 3 dim untuk sewa, itu juga untuk disewakan. Kemudian pada tahun 2020 itu ada tambahan modal sebesar 30 juta yang digunakan untuk membeli sapi dan pembuatan kandang 3 ekor. Ya, pada awalnya itu penggemukan, pada tahun kedua setelah dijual kemudian membeli sapi induk untuk pengembangan, dan alhamdulillah saat ini sapi-sapi tersebut dalam keadaan bunting atau hamil. Dan pada tahun 2021 kemarin BUMDes kita berikan tambahan modal sebesar 34 juta untuk menambah perlengkapan wedding atau persewaan, yakni berupa meja tamu, meja prasmanan, rempel, dan namun seiring berjalannya waktu, unit usaha persewaan perlengkapan wedding mengalami kendala serius sejak adanya pandemi COVID-19 sehingga omset terus merosot. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni terhadap anggota kepengurusan BUMDes membuat BUMDes ini agak sedikit sulit untuk kembali berkembang dan maju. Maka dari itu perlu adanya penyegaran dan pembentukan kepengurusan baru pada BUMDes Karya Indah ini dengan merekrut para tenaga pengelola yang berkompeten. Jadi itu. Dan untuk PAD-nya mungkin rata-rata 1-2 juta, tetapi yang namanya usaha pasti ada kendala. Terkadang mungkin tahun ini PAD mencapai segitu, tapi terkadang pada tahun yang lain, apalagi pas masa pandemi 2019-2020 kemarin, kita tahu pesta itu tidak diperbolehkan, maka PAD pada tahun itu merosot atau turun. Dan saat ini memang kendala kita untuk kepengurusan itu mungkin masa baktinya juga hampir habis, jadi mungkin akan segera kita bentuk kepengurusan yang baru. Walaupun nanti apakah pengurus yang lama kita kukuhkan kembali, yang jelas kita akan penyegaran, terlebih pada saat ini kita memiliki kades yang baru. Ini jujur aja saya Pak ya, karena saya baru, ya saya juga kebetulan waktu sebelum saya menjadi kades, saya juga jarang di rumah. Ya untuk saat ini kayaknya BUMDes itu kurang berjalan, dalam arti kurang berjalan, untuk anggotanya juga nggak menyatu sekarang itu Pak. Maka dari itu mungkin, bukan dalam arti mungkin, gimana caranya untuk kedepannya kita mungkin mengadakan istilahnya pertemuan lagi sama pengurus BUMDes. Kalau memang betul-betul itu mau kita jalankan, kenapa nggak harus kita dukung? Saya sebagai kades baru, untuk kedepannya BUMDes ini yang selama ini istilahnya lebih maju, kenapa nggak kedepannya harus lebih maju lagi gitu Pak. Bukan hanya pada unit usaha persewaan perlengkapan wedding, unit usaha di bidang peternakan berupa penggemukan sapi juga mengalami stagnan dan belum menghasilkan omset. Maka dari itu pengelola dan pemerintah desa sepakat untuk merubah jenis usaha menjadi pengembang biakan sapi.
yang dinilai lebih memiliki potensi untuk dapat memberikan omset per tahunnya. Saya Joko Serianto, saya selaku Ketua BPD Desa Kedu Baru. Mas selaku BPD nih, bagaimana nih menanggapi dan menyikapi dengan kondisi BUMDes sekarang di Desa Kedu Baru? Jadi kondisi BUMDes Desa Kedu Baru, BUMDes Karya Indah, harapan kami atau dari BUMDes ini, kondisi yang sekarang, harapan kami bisa menarik lapangan pekerjaan bagi warga-warga kami, khususnya untuk kemajuan dari perekonomian daripada meningkatnya ekonomi dari warga kami. Seiring berjalan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, ini bagaimana nih grafik perjalanannya? Jadi dari 2016 awal berdiri BUMDes dan juga penyertaan modal, setahu kami sudah lumayan bagus. Artinya memang ada beberapa hal yang memang harus kita tingkatkan bersama juga masyarakat, dukungannya supaya BUMDes kita ini semakin maju dan berkembang untuk menambah penghasilan dan juga pendapatan dari warga Desa Kedu Baru. Sejauh ini pengurus BUMDesnya seperti apa? Jadi harapan kami dari pengurus BUMDes, jadi harapan kami untuk lebih disiplin lagi, terutama untuk administrasi, karena memang BUMDes ini berkaitan erat dengan hal tersebut. Jadinya dengan masyarakat juga melihat potensi-potensi apa yang harus kita kembangkan di masyarakat. Pemerintah Desa Kedu Baru mulai dari Kepala Desa, Perangkat, dan Badan Permusyawaratan Desa sangat berharap agar BUMDes ini ke depannya dapat maju dan berkembang. Dengan adanya dukungan dari semua pihak dan tentunya dengan perkembangan BUMDes Karya Indah dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat di desa. Pada pengurus BUMDes yang telah diberikan amanah menjadi pengurus, hendaknya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai tugas pokok dan fungsinya, kemudian bekerja secara maksimal sehingga hasil yang didapatkan pun akan maksimal dan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Kemudian terlepas dari kedua unit usaha tersebut yang saat ini masih dalam proses pengembangan, pemerintah desa, BPD, baik pun para pengelola BUMDes saat ini dituntut untuk dapat melihat berbagai potensi yang ada di desa, agar BUMDes Karya Indah benar-benar dapat menciptakan unit usaha yang nantinya dapat berjalan dengan konsisten, dapat berkembang, maju, bertahan, dan memberikan dampak perekonomian masyarakat yang ada di desa. Banyak hal yang saat ini dapat menjadi potensi penambahan atau evaluasi unit usaha. Di antaranya dapat beralih ke unit usaha industri pelatihan kerja, seperti industri perbengkelan, menjahit, pengolahan pupuk kompos atau hewani, menjalin kemitraan dengan pihak luar, dan berbagai unit usaha lainnya, yang harus dipertimbangkan dan dibahas secara bersama-sama oleh pemerintah desa Kedu Baru dan masyarakat desa.
mungkin untuk saat ini sebenarnya mungkin dari kalangan pemuda kita, kalau istilahnya mau berkembang, mungkin kita dapat mengembangkan seperti industri perbengkelan, jahit untuk yang putri atau yang lainnya. Sebenarnya anak muda kita ada, cuman sekarang karena memang di desa itu banyak nggak ada aktivitas, sehingga mereka banyak yang justru malah pergi ke luar kota atau keluar provinsi untuk satu mencari pengalaman, dua yang mencari penghasilan. Nah, cuman ada satu potensi sebenarnya ibu-ibu untuk di kelompok wanita itu dulu udah ada usaha pembuatan tiwul, artinya ini makanan khas kita masyarakat Jawa yang hampir punah, akan tetapi masih sebenarnya kalau kita pasarkan masih bisa bersaing di pasar. Artinya kalau itu bisa dikembangkan, apalagi nanti kita fasilitasi dengan mungkin mesin pembuatnya, dengan kemudian alat untuk pengepakannya, karena kendala kita sekarang ini kan untuk pemasaran kalau secara tradisional saja mungkin akan kalah bersaing, tapi ketika kita kemas dengan kemasan yang bagus mengikuti perkembangan zaman, kita bisa menggunakan media sosial untuk promosinya, dan mudah-mudahan itu harapan kita bisa berkembang. Tapi kembali kepada masyarakatnya, atau kalau memang mereka mau, kita siap mendukung untuk mengembangkan itu. Kalau kami melihat dari kedua unit usaha itu, mungkin lebih dikembangkan mulai dari karena kita ada perkembangbiakan sapi, mungkin dari hasil atau limbah yang dihasilkan dari peternakan sapi ini mungkin bisa kita coba untuk membuat seperti biogas, karena memang kondisi energi khususnya untuk rumah tangga itu bisa kita tekan di sana, jadi masyarakat bisa dibantu untuk mendapatkan gas gratis, mungkin bisa seperti itu, atau nanti berbayar kita dapat dari BUMDes, itu seperti itu. Tidak ada hasil tanpa upaya, tidak ada keberhasilan tanpa pemikiran orang-orang hebat dan dapat saling bekerja sama. Sebuah capaian dan keinginan tidak dapat sampai melalui sihir, namun membutuhkan tekad, keringat, dan kerja keras. Mungkin inilah yang menjadi pedoman pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Desa Kedu Baru, agar BUMDes Karya Indah dapat berkembang dan lebih maju ke depannya, sesuai dengan apa yang diharapkan.
Desa Sumberjo salah satu desa di wilayah Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Di desa ini, salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah, yakni sumber air bersih yang langsung mengalir dari pegunungan. Sumber alam inilah yang menjadi salah satu potensi yang dilirik pemerintah desa yang akhirnya memanfaatkan sumber yang ada tersebut untuk dijadikan salah satu unit usaha pada badan usaha milik desa yang diberi nama Sumber Rejo Mulyo. BUMDes Sumber Rejo Mulyo berdiri sejak tahun 2017 lalu dengan unit usaha yang pengolahan air kesehatan yang dinamakan Pengelola BUMDes Kangen Water. Beberapa alat dan fasilitas teknologi dibeli dengan menggunakan sumber anggaran melalui dana desa yang dikeluarkan sebesar 50 juta rupiah. Seiring waktu di tahun 2018, pemerintah desa kembali mengeluarkan penyertaan modal sebesar 100 juta rupiah. Dan di tahun 2019 kembali dianggarkan 46 juta rupiah. Unit usaha Kangen Water awal berdirinya dapat menghasilkan omzet 60 juta rupiah per tahun, serta dapat menyumbangkan pendapatan asli desa 3 hingga 4 juta rupiah. Pemanfaatan air kesehatan ini bukan hanya dibeli masyarakat desa Sumberjo, namun banyak juga pembeli dari luar desa yang memesan. Saya sebagai kepala desa tahun 2022-2028, alhamdulillah kita memiliki daripada BUMDes untuk BUMDes Desa Sumberjo. Yang nama BUMDes kita yaitu BUMDes Sumberjo Mulyo. Itu adalah BUMDes kita, alhamdulillah sudah berdiri dari tahun 2017. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan, dan harapan kita tentunya ke depan dari BUMDes itu bisa menjadi berkembang dan tentunya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat Desa Sumberjo, dan tentunya lebih bisa menopang daripada perekonomian khususnya Desa Sumberjo. Dan harapan kita juga untuk BUMDes kita Desa Sumberjo bisa lebih maju, bisa daripada nanti setelah BUMDes itu kita adakan pembentukan ataupun pengurus baru, bisa lebih daripada semangat BUMDes bisa ditingkatkan, dan mudah-mudahan harapan kita nanti BUMDes itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih luas, tidak hanya terfokus dari yang kita miliki yaitu Kangen Water. Harapan kita nanti bisa membuat ide-ide yang lebih untuk memajukan daripada BUMDes kita, seperti halnya yang kita laksanakan berkaitan dengan air bersih itu yang kita miliki, mungkin seperti itu. Dan tentunya dengan adanya BUMDes itu memang sangat-sangat membantu daripada masyarakat Desa Sumberjo, khususnya untuk pada air minum Kangen Water. Itu manfaat yang kita rasakan, alhamdulillah sudah kita rasakan, dan sedikit banyak juga menjadi anggaran ataupun pendapatan asli desa. Alhamdulillah itu sudah kita rasakan, walaupun belum secara maksimal hasil daripada BUMDes yang kita dapatkan. Namun harapan kita nanti bisa kita tingkatkan agar bisa menjadi lebih baik dan menjadi pendapatan asli daerah yang lebih baik, lebih meningkat, dan tentunya yang terpenting bisa daripada mensejahterakan daripada masyarakat khususnya Desa Sumberjo, daripada manfaat BUMDes yang kita miliki. Namun sangat disayangkan, sejak puncak pandemi COVID-19 di Bengkulu Utara pada tahun 2020 lalu, unit usaha ini mengalami mulai menurun. Mulai dari pelanggan yang berkurang, yang berimbas pada omset. Di tahun 2022 ini, kepengurusan BUMDes juga berakhir. Pemerintah desa saat ini harus segera merekrut kepengurusan baru, dengan menyeleksi para tenaga yang berkompeten, serta dapat bekerja secara sungguh-sungguh, agar unit usaha Kangen Water dapat kembali bergerak dan dimanfaatkan.
ya di sini menurut kami sangat baik, sangat baik karena membantu masyarakat terutama di bidang kesehatan. Kami selaku Pemdes nanti terus mengupayakan gimana masyarakat ini supaya tahu bagaimana itu sehat. Karena kesehatan itu lebih penting, Pak, dari segalanya. Masyarakat kan masyarakat ini belum tahu kangen water itu apa khasiatnya. Jadi tujuan kami dengan BUMDes ini supaya yaitu tadi membantu masyarakat biar sehat. Makanya itu dibentuklah kangen water sehat. Oke. Berarti sampai sekarang minatnya masih agak kurang deh masyarakat. Memang minat agak kurang. Nanti ada pengurus yang baru, semoga dia bekerja ekstra, membangkitkan lagi BUMDes yang agak vakum. Itulah. Beralih dari unit usaha Kangen Water, pemerintah Desa Sumberjo kembali membangun perusahaan air minum atau PAM Desa dengan penyertaan modal Rp344 juta tahun 2020 dan Rp278 juta di tahun 2021. PAM Desa inilah yang nantinya akan menjadi salah satu unit usaha tambahan dari BUMDes Sumberjo Mulia. Adapun tujuan dari unit usaha PAM Desa dimaksudkan untuk meringankan beban biaya dari kebutuhan air bersih masyarakat desa. Dengan adanya PAM Desa, masyarakat dapat menikmati air bersih dengan biaya lebih terjangkau. Sasaran dari PAM Desa ini dapat menyentuh seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Sumberjo, yang memiliki 585 kepala keluarga dengan 1.885 jiwa penduduk. Kita mencapai 585 KK. Kalau jumlah secara penduduk 1.885 itu daripada data valid Desa Sumberjo. Dan untuk kebutuhan air bersih kita memang sangat-sangat membutuhkan. Dengan adanya air bersih Desa Sumberjo tersebut, insya Allah PDAM yang kita laksanakan ini bisa mencukupi daripada kebutuhan masyarakat Desa Sumberjo, karena kebutuhan air itu memang khusus di Desa Sumberjo sangat-sangat dibutuhkan. Dan mudah-mudahan nanti setelah bisa kita alirkan benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Sumberjo khususnya. Dan tentunya nanti di samping kita bisa merasakan secara langsung kebutuhan yang kita butuhkan untuk konsumsi air itu tersebut tercukupi, juga harapan kita tentunya akan mendapatkan semacam pendapatan asli desa lah. Mudah-mudahan nanti sudah terlaksana secara 100% bisa berjalan. Dan alhamdulillah untuk air bersih kita sudah sekitar 35-40% lah yang sudah terrealisasi. Sudah kita lihat langsung posisi air yang kita akan alirkan itu sudah di bak penapung. Jadi tinggal kita sampaikan ke jaringan masyarakat lah, tinggal pengaliran. Dan mudah-mudahan dalam 2 tahun ini semua itu bisa terlaksana. Dan harapan kita juga selaku masyarakat Desa Sumberjo nanti untuk dinas-dinas terkait bisa membantu daripada kami pemerintahan desa. Nanti kita juga sudah mengadakan proposal kita ajukan ke dinas-dinas terkait agar supaya PDAM kita khususnya di Desa Sumberjo itu cepat ataupun bisa cepat terrealisasi dengan 100%, dan tentunya bisa kita nikmati khususnya masyarakat Desa Sumberjo. Kemudian untuk dapat mengalirkan air PAM Desa tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Setidaknya dibutuhkan 1 miliar rupiah agar dapat memasang jaringan ke seluruh rumah warga yang ada di desa. Untuk itu, pemerintah desa Sumberrejo akan mengajukan bantuan kepada instansi terkait di pemerintah daerah dalam hal bantuan pembiayaan. Nantinya setelah PAM desa terrealisasi dan dikelola dengan baik oleh pengurus BUMDes baru yang akan segera dibentuk, dapat menghasilkan omset serta menyumbang pendapatan asli desa dan tentunya dapat membantu perekonomian masyarakat desa. PAM desa memang ya nanti kita bikin suratnya juga nanti akan dibikin untuk yang memesan di BUMDes memang ya. Terlepas nanti BUMDesnya memang belum dibentuk lagi, nanti sesambil nanti penyelesaian untuk PDAM nanti untuk pengurusnya memang tetap BUMDes nanti. Kemudian untuk pemasangan jaringan ke masyarakat, kira-kira kebutuhan anggarannya berapa ini? Nah mungkin itu untuk kebutuhan anggaran, mungkin perkiraan Pak ya, perkiraan itu 1 M. Bagaimana upaya untuk memenuhi anggaran itu? Untuk memenuhi anggaran nanti mungkin kita nanti mungkin nanti kita berusaha lah Pak, mungkin cari-cari bantuan nanti kan. Terlepas nanti pakai dana desa itu. Penyertaan modal. Ya. Tapi kan penyertaan modal ya terbatas. Iya, terbatas. Harapannya ke depan seperti apa, Mas? Kalau harapan untuk PAM desa ya, untuk PAM desa nanti harapan kami dari Pemdes nanti membantu masyarakat terutama di bidang ekonomi Pak. Jadi kan nanti kalau masyarakat ini pakai PAM desa nanti untuk pembayaran kan lebih ringan. Untuk lebih ringan membantu masyarakat di situ Pak. Itu Pak. Meski demikian, pemerintah desa telah menyediakan penyertaan modal 60 juta rupiah di tahun 2022, yang tujuannya untuk memasang jaringan PAM desa ke 40 rumah warga. Anggaran akan disediakan bertahap agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, di samping upaya mengajukan bantuan ke pemerintah daerah. Kemudian bukan hanya itu saja, pemerintah desa dan kepengurusan BUMDes baru yang nantinya akan dibentuk, telah merencanakan adanya penambahan unit usaha lain yang tentunya sangat potensial, salah satunya di bidang peternakan. Ini pasti Pak, pasti, terutama kemarin kita ada anggaran 20% itu nanti dialokasikan ke ternak Pak. Nah, karena apa ternak, masyarakat Sumberrejo ini lumayan untuk hobi ke ternak lumayan banyak. Rencananya nanti unit usahanya apa itu? Ya mungkin bisa penggemukan ataupun semacam peranakan nanti, penjualan peranakan nanti. Karena kita lihat juga kalau untuk juga sapi entah kambing itu nanti untuk bulan-bulan haji Pak, haji kayak haji kemarin ini banyak toke-toke masuk ke Sumberrejo dan stok pun habis untuk jenis sapi-sapi, kambing itu dicari untuk korban. Itu sangat potensial. Sangat potensial Pak. Untuk pakan juga di sini mencukupi. Kalau untuk sektor wisatanya gimana, Mas? Kalau wisata nanti kita bekerja sama dengan Karang Taruna. Nah itu nanti akan di launching untuk bulan ini. Semoga bisa terlaksana lah Pak. Sementara itu, peran pemerintah kecamatan tak lepas dari apa yang menjadi geliat oleh pemerintahan di desa. Sahmat selaku Camat Hulu Palik mendukung penuh segala bentuk inovasi yang membangun yang ada di desa, salah satunya inovasi dan geliat badan usaha yang ada di desa. Kami dari kecamatan, saya Sahmat Esos selaku Camat Hulu Palik, bahwasanya di Desa Sumberrejo ini banyak potensi-potensi. Yang pertama adalah yang sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah membangun aliran air bersih, namun sekarang baru nyampe ke bak penampungan. Kedepannya air tersebut kita usahakan disalurkan ke seluruh masyarakat. Cuma kita bertahap. Tahun ini kemungkinan kita
prioritasan ke dusun satu dulu ya. Dusun satu tersebut kita upayakan nyampe ke masyarakat. Dan untuk ke kadin lain kita mohon nanti kita upayakan di tahun depan dan selanjutnya. Dan harapan ke depan nanti usaha ini dikelola oleh BUMDes yang ada di Desa Sumberjo. Jadi nanti BUMDesnya mengelola pengelolaan air tersebut, semoga bisa menambah sebagai penghasilan asli Desa Sumberjo ya, ditambah usaha-usaha yang lain. Saya kira demikian saja dukungan kami. Tetap kita dukung dari kecamatan, tetap kita ada program, kita tetap dukung. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.